Halo everyone, gue di kesempatan kali ini bakal ngebahas salah satu hal yang menurut gue penting untuk kalian, yaitu legalitas apa saja yang diperlukan untuk sebuah CV agar dapat berjalan, atau bahasa kitanya itu dokumen apa aja sih yang digunakan untuk CV agar CV-nya bisa berjalan. Karena gue bahas ini bukan tanpa alasan. Alasan yang pertama, itu CV itu kan didirikan biasanya orang perorangan, dia mau diriin sebuah perusahaan biasanya diri CV dulu, karena CV itu tahapan paling kecil lah untuk sebuah perusahaan. Nah, ketika dia ingin menjalankan, otomatis kan dia perlu legalitas. Kebanyakan orang yang mendirikan CV itu tidak mengerti dokumen-dokumen hukum. Maka ini bisa membantu untuk kalian lah, bisa membedakan yang mana sih dokumen yang diperlukan, yang mana sih dokumen yang tidak diperlukan. Itu yang pertama. Alasan yang kedua, gue ingin membantu orang-orang yang belum masuk ke dunia legal, misalkan ada sarjana hukum yang ingin masuk ke dunia legal. Nah, kalian bisa belajar dari sini mengenai legalitas apa saja sih yang diperlukan untuk sebuah perusahaan, terutama di CV, karena nanti pembahasan untuk PT akan gue bahas di video tersendiri. Oke, nggak berlama-lama lagi, mari kita akan bahas terkait dengan legalitas apa saja yang digunakan untuk sebuah CV agar dapat menjalankan sebuah usaha. Mari kita masuk ke dalam PowerPoint. Oke, kita mulai masuk ke dalam sebuah pembahasan. Nah, dokumen-dokumen apa saja sih yang harus dimiliki oleh sebuah CV atau perusahaan komanditer lah. Nah, ini disampaikan oleh gua, Ruli Agustin, sebagai konsultan hukum di paradoxlegal.com. Kalian bisa akses websitenya di www.paradoxlegal.com. Itu website kantor gua. Kalian bisa nyari semua jenis legalitas atau perizinan yang belum kalian punya, kalian bisa cari di situ untuk kita bantu ke pengurusannya. Itu yang pertama. Nah, kita mulai masuk ke dalam suatu pembahasan. Di sini akan ada dua jenis dokumen, teman-teman. Dokumen pertama itu dokumen wajib. Dokumen wajib adalah dokumen yang wajib dimiliki oleh sebuah CV. Apabila tidak memenuhi sebuah dokumen tersebut, maka CV tersebut dinilai belum dapat menjalankan usahanya. Yang kedua, ada dokumen pilihan. Dokumen pilihan ini itu didapatkan untuk mendukung suatu kegiatan tertentu. Apabila kalian tidak memiliki, maka itu tidak mengganggu. Cuman kalian nggak bisa melakukan suatu kegiatan tertentu aja yang spesifik gitu. Maka kita bakal masuk ke dalam satu dokumen dulu, yaitu dokumen wajib. Nanti gue bakal tampilkan contohnya juga di sebelah kanan supaya kalian tahu, oh ini loh yang dimaksud dengan ini gitu. Itu supaya mempermudah kalian dalam menelaah sebuah dokumen hukum. Yang pertama, dokumen wajib. Nah, dokumen wajib yang pertama yang harus kalian miliki adalah akta. Akta ini jenisnya ada banyak, teman-teman. Tapi ketika kalian baru pertama kali diriin CV, maka yang kalian punya adalah dokumen pendirian aja atau akta pendirian. Akta pendirian biasanya dikeluarkan sama notaris. Dia dikeluarkan sama notaris, kemudian di dalam aktanya itu pasti ada nomornya. Ini nomor 71 tanggal berapa. Nah, akta seiring berlambat laun sama aja kayak manusia, dia bisa berubah karena misalkan perubahan tempat, perubahan kepengurusan, nanti disebutnya akta perubahan. Nah, jenis akta itu ada dua. Nah, kalian bisa lihat sendiri akta kalian ada di akta pendirian atau akta perubahan, karena biasanya yang dipakai adalah yang terbaru. Kalau memang misalkan adanya akta pendirian aja, ya udah berarti dia adanya akta pendirian aja, akta perubahannya berarti belum ada. Karena akta perubahan merupakan suatu pilihan. Ketika misalkan kita mengubah karena pindah kantor, maka berarti nanti ada akta perubahan. Itu yang pertama. Dokumen wajib yang harus kalian miliki adalah akta. Kita masuk yang kedua, NPWP atau nomor pokok wajib pajak. Nomor pokok wajib pajak ini bentuknya kayak gini, kartu. Mungkin sekarang udah e-kartu kali, udah sifatnya itu udah di print aja pakai kertas sendiri. Kalian bisa ngeprint karena daftarnya pun melalui online setelah COVID. Nah, dia tuh daftarnya melalui Ditjen Pajak, bisa di www.pajak.go.id. Itu masuk di sana, bisa diakses dan dibikin sendiri. Nah, biasanya terdiri dari 16 angka atau 15 angka lah biasanya. Ini dokumen kedua yang wajib kalian miliki ketika ingin menjalankan sebuah CV. Ada dokumen yang ketiga. Dokumen yang ketiga yaitu NIB. NIB sekarang itu sudah masuk ke NIB OSS RBA. Bentuknya kayak gini nih. Di sebelah kanan kita udah sebutannya ada perizinan berbasis risiko. Nah, bisa didaftarkan manual melalui OSS RBA. Ini sama aja bentuknya, itu NIB itu kayak KTP pada manusia dia, karena nomor yang di atas ini tuh berguna untuk seseorang atau CV itu menjalankan usaha, karena yang ini yang bakal dicatat sama aja kayak KTP manusia, nicknya itu. Nah, ini adalah NIB. Kemudian dokumen wajibnya adalah SKA Hukum HAM. Nah, SKA Hukum HAM
Kalau dulu sebelum tahun 2017, CV itu nggak wajib punya SKAHU. CV itu hanya punya cap pengadilan aja, tapi setelah 2017 ke atas, maka dia harus didaftarkan di notaris untuk mendapatkan SK Kumhamnya. Nah, dia didaftarkan manual melalui notaris, kemudian nanti dia menjadi tanda badan usaha itu terdaftar di sebuah negara. Nah, ini biasanya satu bundel ya, satu paket lah. Kalau kalian bikin sebuah akta, maka kalian harus dapat ini juga. Kalau baru-baru ini ya, nggak boleh ada terpisah. Kalau terpisah nanti bayar lagi soalnya nih. Ini SKAHU atau SK Kumham, atau ini dua bahasa ini yang sering kita dengar lah untuk sebuah dokumen hukum yang disebut dengan SK, pencatatan pendaftaran CV gitu. Kemudian ada nomor rekening. Nomor rekening itu biasanya didaftarin di cabang bank terdekat di kantor kalian. Nah, cabang bank terdekat, misalkan kantor kalian itu di daerah Jakarta Selatan, kalian bisa ngambil nomor rekeningnya itu di bank terdekat aja yang di Jakarta Selatan. Misalkan ada BRI, BCA, dan lain-lainnya. Berarti ya udah cuma sekilas di Jakarta Selatan aja. Kalian nggak boleh ngambilnya jauh-jauh, misalkan di Sukabumi, itu nggak bisa pasti. Karena dia harus dengan kantor terdekat kalian atau cabang bank terdekat kalian dekat sama kantor gitu. Itu yang pertama. Nah, dia cara mendapatkannya itu disurvei datang, kemudian nanti ada nominal paling rendah untuk sebuah penyetoran modal awal. Misalkan ada yang 500.000, ada yang 2 juta, itu tergantung dari banknya. Ini nomor rekening. Kemudian ada SKT pajak atau surat keterangan terdaftar pajak. Ini bisa diambil di kantor pajak. Nah, teman-teman ngambilnya nanti bisa aja tinggal datang bawa akta, semua legalitas yang tadi yang udah gue jelaskan, datang masuk ke kantor pajak, bilang mau cetak NPWP, nanti bakal teman-teman dikeluarin SKT pajak ini, bakal diperintin sama orang pajaknya. Ini bagian dari NPWP sebenarnya, karena isinya NPWP semua segala macam dia di dalamnya isinya. Nah, ini adalah bab 2 atau bab pilihan. Kenapa bab pilihan? Karena ada dokumen pilihan yang mungkin kalian bisa ambil dokumennya ketika kalian ingin mengikuti sesuatu, misalkan mau ikut tender, mau ikut suatu pengerjaan tertentu yang butuh dokumen-dokumen pilihan. Dokumen pilihan ini bisa didapatkan dengan cara mengurus secara ekstra. Kalau tadi itu didapatnya tuh agak mudah tuh dokumen-dokumen yang tadi. Nanti kalau ini dokumennya agak sulit. Karena ini dokumen pilihan. Nah, yang pertama ada SKPKP, surat pengukuhan pengusaha kena pajak. Nah, surat pengukuhan kena pajak ini itu daftarnya di kantor pajak terdekat. Daftar di kantor pajak terdekat, nanti dia disurvei kantornya semua segala macam. Nanti kalian dapat bonus, yaitu dapat menerbitkan e-faktur 11%. Karena biasanya orang-orang yang mau ikut tender itu harus punya e-faktur. Kalau nggak punya e-faktur dia nggak boleh. Nah, inilah adalah salah satu kunci mendapatkan e-faktur, yaitu SKPKP, surat pengukuhan kena pajak. Jadi nanti ketika kalian punya jual beli antara jasa atau barang, nanti kalian dikenakan pajak 11% untuk pengukuhan untuk lalu lintas penjualan kalian gitu. Ini SKPKP atau surat pengukuhan kena pajak. Nah, kemudian ada kompro. Kompro itu company profile, itu gambaran sebuah perusahaan. Biasanya tuh dokumennya kayak gini nih, dia gambarin dari mulai situasi perusahaan, si portofolio, sampai struktur organisasi. Ini biasanya dibuat sendiri atau bisa desain sama orang lain. Nah, kemudian ada izin tambahan. Di izin tambahan ini banyak nih, tergantung KBLI-nya. Di menengah rendah itu ada namanya sertifikat standar, itu untuk memenuhi si izin tadi. Nah, di menengah tinggi ada namanya sertifikat standar yang diverifikasi sama kementerian. Di tinggi itu ada namanya izin. Contoh sederhana, misalkan kalian buka perusahaan konstruksi, maka kalian harus mendapatkan sertifikat standar yang menengah tinggi sama sertifikat badan usaha jasa konstruksi. Nah, kemudian ada yang tinggi. Di tinggi ini izin spesifik, kalian harus dapat izin, misalkan pertambangan, kalian harus dapat IU, izin usaha pertambangan. Kemudian ada sertifikat standar PIRT. Nah, PIRT ini biasanya untuk makanan nih. Ini untuk makanan, untuk tambahan kalian mendapatkan suatu legalitas usaha. Ini biasanya pilihan ketika kalian ingin mendapatkan ini, maka harus dapat usaha yang lebih ke kementerian-kementerian atau lembaga-lembaga terkait. Nah, biasanya di izin-izin ini memerlukan konsultan dia. Dia perlu konsultan karena kenapa? Karena pertambangan itu nggak bisa dikerjakan sendiri. SBUJK pun nggak bisa dikerjakan sendiri karena butuh tenaga teknis dia. Itulah kenapa pada akhirnya izin-izin ini butuh konsultan, karena tenaga teknisnya nggak mungkin kita pegang sendiri gitu. Ini contohnya nih, ini contoh sertifikat standar untuk izin tambahan kalian.
gitu. Nah, selesai. Ini adalah presentasi dari gua untuk kalian ketika ingin mendirikan sebuah CV. Itu dokumen-dokumen yang harus kalian punya, yaitu dokumen pilihan dan dokumen wajib. Yang harus kalian miliki adalah dokumen wajibnya dulu. Kalau dokumen pilihan itu bisa disusul nanti kalau memang ada pekerjaan yang mendukung dokumen pilihan kalian. Nah, sekian dari yang bisa gue sampaikan. Kalau emang kalian membutuhkan website untuk perizinan atau konsultan untuk perizinan, kalian bisa aja kunjungi website gue di www.paradoxlegal.com di nomor teleponnya ini. Nah, kantor kita tuh ada di Ciputat, di Jalan Tarumanegara Nomor 10, Kelurahan Pisangan, Ciputat Timur, Tangerang Selatan. Oke, itu aja yang bisa gue sampaikan. Sampai jumpa di konten-konten selanjutnya. Semoga ini membantu dan sampai jumpa. Dadah.